dari sejarah Indonesia dan kita akan membahas tentang materi Sumpah Pemuda. Nah ya, baik sebelum kita belajar, bimbing doa dulu ya. Mohon perhatian sebelum kita mulai belajar, maka baiknya kita berdoa. Sudah membaca bacaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, saya cek dulu daftar hadir kelas ini. Alvin, Anila, Anissa, Ardian, Atian, Eriska, Aisyah, Firman, Gita. Saya mengingatkan ya, mengkondisikan jadi HP kalau mau dulu dan silakan ke buku tulisnya. Jadi kita akan belajar materi sejarah Indonesia tentang Sumpah Pemuda. Nah ya, Sumpah Pemuda familiar ya dengan kita semua. Setiap tahunnya kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda ya. Tiap tanggal berapa? 28 Oktober. Berikutnya ini nggak usah ada tulisnya. Jadi apa tujuan belajar kita? Yang pertama adalah untuk pengetahuan. Tujuan belajar kita adalah bagaimana caranya menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Jadi gimana caranya nilai dan makna Sumpah Pemuda itu yang dilaksanakan tahun 1928, tapi nilai dan makna Sumpah Pemuda itu masih bisa kita laksanakan hari ini ya. Nah, jadi kita akan tujuan belajarnya kita akan menyimpulkan alam pikiran, alam interaksi sosial, dan alam materi pengaplikasiannya dari pergerakan nasional. Jadi sebelum ke Sumpah Pemuda, kita akan belajar dulu materi pergerakan nasional. Dan juga tujuan kita belajar berikutnya, gimana caranya kalian bisa membuat garis besar proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 ya, atau Sumpah Pemuda. Jadi aslinya Sumpah Pemuda itu peristiwanya ada dua kali ya, ada tahun 1926 dan ada tahun 1920. Yang kita sering peringati adalah yang Kongres Pemuda 2 ya, tahun 1928, 28 Oktober 1928. Dan juga kita akan menyimpulkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dan juga menafsirkan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang dapat diwujudkan pada masa sekarang dan juga memproyeksikan nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda yang bisa dilaksanakan pada masa ini. Lalu tujuan belajar kita dalam segi keterampilannya menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Jadi nanti kalian akan menyajikan hasil analisis berupa solusi dalam permasalahan sosial, politik, dan bahasa pada masa sekarang yang terinspirasi nilai-nilai dan makna dari Sumpah Pemuda. Ya. Jadi Sumpah Pemuda, nilai dan maknanya, gimana itu bisa menjadi solusi buat permasalahan yang dekat dengan pemuda, misalkan permasalahan sosial, permasalahan politik, dan juga permasalahan penggunaan bahasa Indonesia. Ya, karena inti Sumpah Pemuda itu kan sosial, kemudian politik, ya, dan juga bahasa. Itu ya intinya dari Sumpah Pemuda.
Nah, yang pertama adalah pengertian pergerakan nasional. Jadi Sumpah Pemuda itu ada dalam rangkaian sejarah pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Nah, jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu ada dalam rangkaian peristiwa sejarah pergerakan nasional yang terjadi tahun 1908 sampai 1940. Nah, sekarang kita mulai ke intinya ya, gerakan pemuda. Sejarah dimulainya Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah gerakan pemuda itu dimulai dengan adanya Trikolo Darmu yang didirikan oleh Raden Satiman Wirjo Sanjoyo pada tahun 1945. Jadi gerakan pemuda itu dimulai dari adanya organisasi Trikolo Darmu. Didirikan tahun 1905. Kita coba lihat akhirnya pemuda-pemuda ini bikin organisasi yang banyak dan kemudian bersatu. Tadi kan awal mulanya ada Yom Yafa. Yom Yafa kemudian bekerja sama dengan Yom Ambon, berarti Ambon pemuda Ambon yang muda. Yom Sumatera Ambon, berarti pemuda dari Sumatera, pemuda dari Jawa, pemuda dari Sumatera, pemuda dari Ambon, pemuda dari Minahasa, pemuda dari Sulawesi, kemudian bersatu, ya, sudah menghilangkan kesadaran lokal dan lebih kemudian mengedepankan kesadaran nasional. Ya. Sampai setuju. Bahasa yang ada di masyarakat. Masalah bahasa dalam zaman sekarang. Masalah bahasa zaman sekarang itu karena bahasa Indonesia itu di masyarakat kayak kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu kecil-kecil dulu, ingin jawaban dari aku. Itu teh bahasa ya, tapi digituin. Ada lagi penyelewengan bahasa atau penyelewengan bahasa, jadi dianggap gitu ya. 5S, salam, sopan, santun, senyum, jadi selewel. Gitu ya. Jadi ada yang namanya bahasa di plesetkan. Nah itu kan jadi masalah ya. Masalah juga misalkan anak-anak kecil sekarang nontonnya teh video-video bahasa Inggris, ya, nyanyi bahasa Inggris, nyanyi bahasa Sunda, nggak tahu. Kok sekarang kalian punya adik umur 5 tahun, pasti banyaknya teh nonton ya bahasa Inggris, videonya bahasa Inggris. Aku ajarin ya sama kalian teh lagu-lagu lokal yang lagi viral, yang kulit lain sendiri akan tahu. Ajarin tapi lagu apa? Lagu tadi. Daripada adik kalian teh nyanyi lagu bahasa Inggris, ajarin lagu itu ya. Lagu Asmi ya. Jadi kalau lihat Pak Asmi jadi salaman di Pak Asmi, Pak Asmi kulit sendiri. Jadi lihat pelajaran itu. Nah yang sekarang coba duduknya berkelompok. So sekarang kita lanjutkan dengan duduk berkelompok itu. Nah jadi tugasnya adalah masalah sosial zaman sekarang. Apa masalahnya 3, kasih solusi yang terinspirasi dari Sumpah Pemuda. Lalu ada masalah politik 3, kasih solusinya dari peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu ada masalah bahasa 3, kasih solusinya dari solusi yang terinspirasi dari peristiwa Sumpah Pemuda.
Ya, itu yang menjadi tugasnya dan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi gimana caranya kalian peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi landasan solusi atas permasalahan sosial zaman sekarang, masalah politik, masalah bangsa. Masalah politik, misalkan anak muda zaman sekarang mah memilih golput dan nyoblos ketika pemilu. Nah, gimana caranya kalian itu ngasih solusi? Gimana anak muda itu harus menyadarkan bahwa politik itu penting ya, seperti memilih pemimpin itu penting. Lalu masalah bahasa, tadi misalkan bahasa daerah mulai dilupakan. Padahal dalam Sumpah Pemuda ada bahasa persatuan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, bahasa Indonesia mulai ditinggalkan. Kita lagi suka pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa asing, suka lagu-lagu asing, ngobrolnya suka dengan lagu asing. Yang gimana caranya masih solusi? Ya, ini kurang lagi. Ya. Oh ya. Masalah juga. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di WhatsApp grup sejarah ya, karena semuanya sudah masuk di WhatsApp grup sejarah. Nanti materi ini akan saya share di WhatsApp grup sejarah. Lalu kalau kalian ada yang mau tanyakan juga, tanyakan di WhatsApp grup sejarah. Terus itu ya, menjawabnya harus ada sumber jawaban 3. Yang minimal 3 sumber jawaban yang bisa dipercaya, ya. Kemudian gunakan bahasa yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami, ya. Dan kemudian tadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di WhatsApp grup sejarah. Dan minggu depan atau pertemuan berikutnya akan mulai presentasi satu kelompok 10 menit, ya. Jadi presentasi tanya jawab. Terus kalian kesimpulan, lanjut ke kelompok berikutnya presentasi tanya jawab, kesimpulan, beres sampai kelompok terakhir. Ya. Intinya itu ya, bagaimana semuanya itu, masalahnya itu kemudian dikasih solusi dari peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, karena metode belajar kita modelnya problem based learning, ya, bagaimana menyelesaikan problem. Diselesaikan secara kelompok dan problemnya ada 3 ini, ya. Nah itu ya kesimpulan belajar ini tadi ya, bagaimana pergerakan nasional Sumpah Pemuda itu menjadi alat perjuangan melawan penjajah, dan Sumpah Pemuda yang biasa kita peringati itu intinya tadi ya, sosial, politik dan juga bahasa. Ya, dan ternyata peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928 itu bisa menginspirasi kita hari ini dan juga sebagai landasan solusi. Ya, nah kalian jaga kesehatan baik-baik, ya, jangan sampai sakit. Kerjakan tugasnya berkelompok, ya, dan kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak-anak kelas 11 IPS 4, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya, ya. Dari pertemuan
sebelumnya kita masih membahas tentang materi Sumpah Pemuda. Ya, kita masih membahas materi Sumpah Pemuda. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kalian memimpin doa. Mohon perhatian. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya saya absen dulu ya. Anila, Mariska, Kriska, Merilani, Putri, Febri, Kirti, Kevin, Raka, M. Iksan. Ayah, kalian sudah duduk secara berkelompok ya, ada 5 kelompok. Berarti hari ini kita akan melaksanakan presentasi kelompok ya, yang sudah kita atur ya di pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang sejarah peristiwa Sumpah Pemuda ya, dan kemudian definisi pemuda itu apa pada masa pergerakan nasional ya. Jadi pemuda itu bukan pelarian mama muda ya. Jadi pemuda itu punya definisi sendiri pada masa pergerakan nasional ya. Contohnya yang menggerakkan Sumpah Pemuda itu mereka ini anak-anak muda seusia kalian ya, seusia kalian sekarang tidak lebih dari 22 tahun, berarti di bawah 22 tahun, dan kemudian mereka berpendidikan di sekolah, tinggal di kota, dan kebanyakan golongan menengah ke atas ya, dan kemudian mereka itu punya keresahan tentang bagaimana Indonesia itu dijajah oleh Belanda sudah hampir ratusan tahun, dan mereka ini pemuda-pemuda ini ingin memperjuangkan Indonesia. Baiklah ya, kalau sudah jelas semuanya, baiklah mari kita mulai ya. Kelompok yang pertama silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapat disusun secara rapi agar orang lain pun dapat paham dan dapat mengerti dari data pembiayaan tersebut. Nah ya, demikian. Terasa atau tidak terasa 5 kelompok sudah tampil ya ke depan, sudah mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan atau problem-problem yang kalian angkat ya, terutama problem sosial, politik dan juga penggunaan bahasa ya. Nah, kalian sendiri nanti bisa, kalian tadi juga udah bisa menilai ya teman-temannya dalam presentasi, bagaimana dalam menguasai materi, bagaimana dalam menyampaikan materi, bagaimana cara merespon audiens yang berdebat kalian. Ya. Nah, mari kita review sedikit ya sebentar. Yang pertama mungkin belum materi ya, tapi karena kita semua masih sama-sama belajar, jadi ada sedikit yang kurang ya. Sedikit yang kurang itu misalkan mungkin tugas guru bahasa Indonesia ya. Kebanyakan tadi kalau saya mengamati ya, yang disampaikannya betul, yang disampaikannya benar, cuma masih agak terlalu kaku ya, penyampaiannya. Jadi ada penyampaiannya itu terlalu kaku ya. Nah, jadi mungkin tugas berikutnya, andai kata nanti kalian semua bekerja atau nanti kuliah, kan mungkin butuh yang namanya public speaking ya, bagaimana caranya berbicara di depan banyak orang, tidak gugup, tidak gentar, dan kemudian tidak kaku. Ya, mungkin tadi saya mengamati beberapa anggota kelompok ya, tapi ada juga beberapa yang bagus gitu ya, sudah sangat baik ketika menyampaikan materi di depan banyak orang, misalkan suaranya keras ya, kemudian gimana caranya dia membuat audiens semuanya fokus ke dia gitu. Jadi dia gimana kayak punya shimmer gitu ya, kayak punya aura gitu. Jadi konflik dan pertengkaran gitu ya. Jadi kalian sudah bisa menghubungkan masalah zaman sekarang apa dan solusinya terinspirasi dari sebuah pemuda ya. Begitu juga masalah sosial ya, masalah sosial misalkan banyak sekarang mah, tadi saya cermati banyak orang-orang yang mulai antisosial ya, sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan HP, sibuk dengan tab ya, sibuk dengan gadgetnya, kurang ngobrol, kurang diskusi ya, mungkin kurang kopi-kopi bareng, minum-minum teh bareng, banyak yang kemudian lebih sibuk kepada gadget. Bahkan kan ada anak kecil ya, anak kecil umur 3 tahun, umur 4 tahun belum bisa ngomong ya, karena kebanyakan main gadget, jarang main sama teman-temannya, akhirnya dia kesulitan bicara ya. Pada usianya udah usia 4 tahun, 5 tahun, tapi belum bisa berbicara ya, belum bisa pakai bahasa ya, gara-gara terlalu banyak main gadget. Nah, di kalian tadi mengamati ya, banyak yang kemudian jadi antisosial. Antisosial teh tadi ya, terlalu sibuk dengan gadgetnya ya. Dan juga yang tadi yang politik ya, saya mengamatinya bahwa gimana caranya kalian itu nanti mungkin 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan udah harus memilih pemimpinnya, memilih presiden, memilih anggota DPR. Berarti kalian harus punya kesadaran politik, memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang akan mewujudkan aspirasi kalian ya. Memilih pemimpin yang bisa mewakili kalian. Jangan asal milih pemimpin ya, karena ini mah ganteng, karena ini mah stylish ya, bajunya teh selalu matching, bos ya. Karena ini mah saudara saya dari nenek saya yang punya adik dan punya kakak dan punya sepupu itu, bos. Tapi pemuda itu harus pintar memilih pemimpin. Apalagi kalau kita terinspirasi dari sebuah pemuda kita belajar
masih muda udah jadi pemimpin. Ya, usia di bawah 22 udah menjadi pemimpin organisasi, pemimpin di komunitasnya. Ya, nah gimana caranya kalian jadi pemimpin di komunitas kalian masing-masing? Ya, jangan ekskul kalian pemimpinnya, jangan nggak mau ya, jangan kayak berjamaah ya. Imamnya siapa? Pak Imam aja panggil kan imam panggil. Atau imam sholat karena nggak ada imam jadi imam. Tapi gimana caranya dari sebuah pemuda itu belajar, dari peristiwa sebuah pemuda anak muda itu memimpin. Nah silakan kalian memimpin komunitas kalian, memimpin misalkan kalian punya ekskul jadi pemimpin, ya. Jadi pemimpin di bidangnya masing-masing, gitu ya. Dan yang kaya ya tadi kami sampai bahasa. Bagaimana tadi ya kalian mengambil contoh banyak anak-anak kecil udah banyaknya pun nonton film bahasa Inggris, ya. Bahasa Jepang, mungkin ada yang bahasa Meksiko, bahasa Tanzania mungkin ada yang nonton tapi bahasa Sunda nggak bisa. Bahasa Indonesia terbata-bata karena mungkin dari kecil nontonnya yang bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang ya. Jadi bahasa Sunda nggak tahu atau bahasa lokal di daerahnya masing-masing nggak. Jadi gimana caranya menumbuhkan ya dari peristiwa sebuah pemuda, salah satunya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari dengan baik dan benar, dan juga bahasa lokal yang digunakan sebaik ya. Itu ya. Jadi kita masih belajar, kita sama-sama masih belajar, masih banyak kekurangan, ya masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi saya sebagai guru pertama ya harus banyak belajar dan juga bagi saudara. Ya, sekali lagi kasih apresiasi buat kalian. Silakan dikumpulkan ya penilaiannya, penilaian anggota kelompok, dan juga nanti yang saya share di WhatsApp grup sejarah ya akan menjadi belajar. Ada juga soal-soal dan tugas yang nanti akan saya share di WhatsApp grup sejarah. Ya, ada yang menanyakan? Kalau tidak ada yang menanyakan, silakan kalian memimpin doa sebagai penutup kita hari ini. Mohon perhatian. Setelah kita belajar